Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari dengan NIM 21523115152 dari kelas 2D Perbankan Syariah. Di sini saya akan storytelling mengenai Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti diambil dari sebuah lokasi penandatanganan di Desa Giyanti yang sekarang diubah menjadi Dusun Kerten, Kelurahan Jatiharjo, Kabupaten Karanganyar. Di area itu diadakan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755 yang melibatkan Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang VOC. Situs Perjanjian Giyanti merupakan episode penting bagi Kesultanan Yogyakarta, sekaligus menandatangani berakhirnya Kerajaan Mataram Islam sepeninggalan Sultan Agung Halyongkokusumo. Perjanjian Giyanti membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Wilayah timur Sungai Opak dikuasai oleh Tatah Mataram, Sunan Kabuwono III yang berkedudukan di Surakarta, sedangkan wilayah barat Sungai Opak diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang menetap di Yogyakarta. Lahirnya Perjanjian Giyanti berawal dari masalah Kerajaan Mataram Islam yang kemudian melebar kemana-mana. Terlebih dengan adanya campur tangan VOC, perlawanan Mangkubuwono bahkan membuat VOC kewalahan. Sikap Mangkubumi yang memilih mengangkat senjata melawan VOC disebabkan campur tangan VOC sudah terlalu dalam mengatur dan mendikte pemerintahan Mataram Islam yang saat itu dipimpin oleh Pakubuwono II. Salah satu hal yang tidak bisa diterima oleh Mangkubumi adalah lepasnya wilayah pesisir Jawa ke tangan VOC, padahal wilayah itu menjadi penopang utama perekonomian Kerajaan Mataram Islam. Kondisi ini menyebabkan Mataram menjadi lemah, ditambah lagi geger pencintaan menjadikan Mataram Islam di Kartosuro porak-poranda. Menurut Profesor Djoko Suryo, sikap patriot Mangkubumi memilih angkat senjata melawan VOC menginspirasi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Semangat itu patut diteladani dan juga dimiliki para generasi muda masa kini agar terus melawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Di samping itu, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak mudah pecah belah dalam perang melawan VOC. Pangeran Mangkubumi dibantu ponakan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Menurut Profesor Djoko Suryo, sikap patriot Mangkubumi memilih angkat senjata melawan VOC menginspirasi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Semangat itu patut diteladani dan juga dimiliki para generasi muda masa kini agar terus melawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Di samping itu, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak mudah pecah belah dalam perang melawan VOC. Pangeran Mangkubumi dibantu ponakan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Perang yang berlangsung selama 9 tahun, sejak tahun 1746 sampai 1755 itu merepotkan dan membuat kerugian besar di pihak VOC, dan segala upaya agar perang berakhir, VOC menawarkan perdamaian wilayah Mataram Islam, kemudian dibagi menjadi dua. Dengan itu, perjanjian itu dikenal sebagai Perjanjian Giyanti yang diambil dari nama tempat Giyanti. Strategi yang dipakai VOC pada saat itu adalah politik pecah belah. Menurut Profesor Djoko Suryo, politik pecah belah ini terus dipraktekkan VOC dan diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan, salah satunya kesepakatan membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agar Belanda bisa terus memecah belah wilayah-wilayah di Nusantara.
Seharusnya bangsa Indonesia sudah sangat berpengalaman menghadapi politik pecah belah ini, sehingga diharapkan lebih waspada terhadap pihak-pihak luar yang ingin merusak kesatuan dan persatuan bangsa dengan menciptakan konflik. Perjanjian Giyanti memberi pelajaran berharga agar bangsa ini jangan mau dipecah belah. Selain itu, setiap anak bangsa mesti memiliki cinta tanah air yang tinggi, seperti yang ditunjukkan Pangeran Mangkubumi yang menolak tunduk pada VOC. Oleh sebab itu, masyarakat sangat perlu untuk mengenal, mendalami sejarah Yogyakarta dan mencintainya, mengingat jasa Hamengkubuwono I di masa itu. Pemerintah Indonesia memberi gelar pahlawan nasional pada tanggal 10 November pada tahun 2006. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Perjanjian Giyanti. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.